Oke. Wah, Oke, mulai ya. langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami beranggota kesan sebagai moderator. Ada teman saya Aulia Rahman, Ihsan Abdillah, dan Rahman Sarip Masri. Next. 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 Presentasikan bisnis plan kami. Yang pertama, profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu The Sweet Treat, yang beralamat di Jalan Andalas nomor 123 RT 01 RW 12 Kota Padang. Nama pemilik M. Rizky Hasan, yang beralamat di Jalan Andalas, sama alamatnya dengan alamat perusahaan, yaitu di Jalan Andalas nomor 123 RT 01 RW 12 Kota Padang. Nama penanggung jawabnya Ihsan Abdillah, yang beralamat di Jalan Pabidikan nomor 194 RT 02 RW 02 Bukit Tinggi. Next. Yang selanjutnya informasi bisnis. Jadi usaha cookies The Sweet Treat yang merupakan usaha home industry yang didirikan oleh M. Rizky Hasan, mahasiswa akuntansi Universitas Andalas, yang beralamat di Jalan Andalas nomor 123 RT 01 RW 12 Kota Padang. The Sweet Treat ini merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya produk cookies dengan berbagai varian rasa. Produk cookies ini menekankan konsep makanan ringan yang manis namun tetap sehat, lezat, dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Dan karena diproduksi menggunakan bahan-bahan baku premium dan berkualitas, serta mengedepankan kebersihan pada saat proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, rangkuman eksekutif. Alasan kami mendirikan bisnis ini adalah karena masih minimnya usaha produk cookies yang menggunakan konsep sweet but healthy, yang aman dikonsumsi bagi semua kalangan, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang-orang yang memiliki gaya hidup sehat. Karena pada produk cookies yang dari itu bukan produk tersebut oleh anak-anak dan orang dewasa yang suka mengonsumsi makanan manis. Alasan kedua yaitu karena peminat dan pasar cookies bisa dibilang masih cukup luas. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, produk cookies pada umumnya hanya digemari oleh anak-anak dan orang dewasa yang menyukai makanan manis. Oleh karena itulah kami berinovasi dengan membuat produk cookies dengan konsep sweet but healthy dan bermanfaat sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Produk cookies The Sweet Treat menekankan konsep makanan ringan yang manis namun tetap sehat, lezat, dan tanpa menggunakan bahan pengawet, serta menggunakan bahan-bahan baku premium dan berkualitas. Kami menggunakan madu pada produk kami sehingga sebagai pemanis alami sehingga aman bagi anak-anak dan penderita diabetes. Tepung yang digunakan pun tepung dari oat atau gandum yang memiliki banyak manfaat seperti menurunkan kolesterol, mengurangi risiko sakit jantung, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Rahman. Kepada Aulia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya visi dan misi. Dari visi dan misi itu sendiri, yang pertama dari visinya menjadikan The Sweet Treat sebagai usaha cookies berkualitas yang mampu memenuhi selera masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki hidup sehat dan masyarakat yang sedang mengurangi konsumsi gula berlebih, agar semua kalangan dapat menikmati produk cookies dari kami. Adapun dan misinya, yang pertama mempopulerkan konsep cookies sweet but healthy kepada masyarakat. Yang kedua, memperluas pasar di luar Sumatera Barat. Yang ketiga, menambah varian rasa baru untuk memanjakan konsumen. Adapun dari prinsip yang kami anut di perusahaan
Kami yang pertama itu memproduksi cookies dengan konsep sweet but healthy. Yang kedua menggunakan bahan baku premium dan berkualitas dengan proses. Yang ketiga terus berinovasi dan melakukan perluasan produk dengan mengikuti perkembangan produk di masa mendatang. Adapun keunggulannya dari produk kami, yang pertama menyajikan produk dengan konsep sweet but healthy. Yang kedua menggunakan bahan baku premium seperti tepung gandum, oat dan madu. Yang ketiga mempunyai cita rasa yang berbeda daripada cookies pada umumnya. Yang keempat disajikan dalam kemasan yang menarik. Selanjutnya analisis industri. Yang pertama perspektif untuk masa depan. Yaitu strength, yaitu kekuatan dari produk kami ialah dari segi rasa kue yang enak karena menggunakan bahan yang berkualitas dan tidak menggunakan bahan pengawet, serta bentuk cookies yang menarik dan unik karena memiliki warna yang bervariasi sehingga mengunggah selera konsumen untuk mencoba. Lalu yang B, weakness, ada tiga. Yang pertama perubahan selera konsumen. Yang kedua bisnis ini belum mempunyai modal yang besar dan dilakukan secara rumah. 3, pelanggan yang tidak tetap atau khususnya mahasiswa yang setiap tahunnya selalu berganti. Dan C, opportunities, melihat dan mengamati kebiasaan konsumen yang konstruktif, menimbulkan peluang di bidang makanan untuk memproduksi cookies ini dengan bahan premium dan less sugar yang juga berbagai macam varian dan cita rasa yang diharapkan dapat menarik konsumen dan juga banyaknya pesaing yang membuat cookies yang less sugar di daerah Sumatera Barat. Sehingga kami mempunyai peluang bisnis yang lebih besar. Lalu yang kedua, trade, ada 2. Yang pertama persaingan dengan pembuat kue lainnya. Lalu cara menarik konsumen jika sudah dalam masa persaingan yang semakin ketat. Yang kedua, analisis persaingan dengan menjamurkan bisnis dalam bidang kue. Namun jika diperhatikan, kue yang dijual satu toko dengan toko lainnya ialah jenis yang sama, sehingga membuat persaingan dalam bisnis ini menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, kami mensiasati persaingan ini dengan menghadirkan jenis kue yang berbeda yang umumnya dijual dalam pasaran, yaitu dengan membuat cookies yang dengan konsep less sugar dengan rasa yang enak dan bentuk yang menarik. Yang selanjutnya dari segmentasi pasar. Dari lokasi target pemasarannya yaitu ada Universitas Andalas, kedua wilayah Kota Padang, 3 wilayah Sumatera Barat yang berada di luar Kota Padang. Adapun target konsumen yang kami harapkan yaitu siswa sekolah, mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Andalas, lalu konsumen usia anak-anak dan dewasa. Yang keempat, ramalan-ramalan di masa yang akan datang dengan terus membuat inovasi dan melakukan perluasan produk yang mengikuti perkembangan produk di dunia kuliner yang ada untuk menarik konsumen. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Iksan Abdillah. Kepada Iksan dipersilakan. Deskripsi usaha. Pertama yaitu produk yang dihasilkan. Cookies dengan berbagai variasi topping seperti original, coklat, vanila, jeruk, matcha, dan almond. Dengan adanya variasi topping diharapkan dapat memuaskan selera konsumen. Kedua, jasa pelayanan. The Sweet Treat merupakan usaha yang bergerak di bidang food dan beverage dengan berbagai rasa. The Sweet Treat menonjolkan konsep healthy cookies yang aman dikonsumsi untuk segala kalangan. Ketiga, latar belakang identitas pengusaha. Usaha cookies The Sweet Treat yang merupakan usaha home industri yang didirikan oleh M. Rizky Hasan, mahasiswa akuntansi Universitas Andalas angkatan 2019. Next. F. Rencana produksi atau operasional. 1. Pemilihan lokasi. Produksi dari produk The Sweet Treat akan dilakukan di rumah atau dengan kata lain home production. Dikarenakan kami tidak memiliki toko secara fisik, maka semua produksi akan dimuat di rumah pemilik usaha.
2. Perlengkapan. Perlengkapannya seperti oven listrik dengan harga 377.000, 1 set pisau dengan harga 125.000, mangles harga 105.000, cooking utensil 45.000, backkeeper dengan harga 20.000, 50 box makanan dengan harga Rp50.000, 5 food container dengan harga Rp100.000. Totalnya adalah Rp867.000. 3 bahan baku. Bahan bakunya yaitu 1 kg oat flour dengan harga Rp60.000, 1 kg madu dengan harga Rp90.000, 500 gram Himalayan salt dengan harga Rp50.000, 500 gram dark coklat dengan harga Rp195.000, 500 gram white coklat dengan harga Rp195.000, 1 kg butter dengan harga Rp97.000, 500 gram matcha dengan harga Rp40.000, 1 sisir pisang dengan harga Rp15.000, 500 gram almond slice dengan harga Rp60.000. Totalnya adalah Rp802.000. B. Rencana pemasaran. Satu segmentation. Demografis itu 1. Produk kepada konsumen kalangan usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, produk ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan penghasilan, baik rendah hingga tinggi. 3. Produk kami dapat dinikmati oleh berbagai latar belakang pendidikan. 4. Produk ini juga halal dan dapat dinikmati bagi konsumen muslim maupun non-muslim. Geografisnya, pada saat ini produk ini ditawarkan untuk konsumen yang berada di wilayah Sumatera Barat. Psikografis, yang pertama, produk dapat dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin praktis dan konsumtif. 2. Produk ini juga cocok dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat. 3. Produk ditawarkan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, baik kalangan bawah hingga atas. 2. Targeting. Targeting dilakukan untuk mengidentifikasi segmen-segmen pasar yang akan dipilih. Produk cookies kami ini memiliki target pasar untuk semua kalangan, tanpa terkecuali, baik dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang yang sedang menghindari konsumsi gula berlebih, serta masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat. 3. Positioning. Positioning adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merancang produk dan pemasaran agar selalu diingat konsumen. Atau lebih mudahnya, yakni cara perusahaan untuk menanamkan image produknya di benak para konsumen. Dengan adanya positioning, maka diharapkan agar konsumen dapat memahami dan menghargai segala apa yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam berkompetisi dengan para pengusaha lainnya. Marketing mix. Produknya The Sweet Treat merupakan choco chip cookies dengan rasa kekinian yang wajib dicoba, menggunakan bahan baku premium dan less sugar sehingga cocok original coklat, vanilla, jeruk, matcha, dan almond. Price, harga yang cukup terjangkau untuk cookies dengan bahan premium yaitu Rp25.000 per 3 pitch. Pitch-nya yaitu produk kami untuk di Kota Padang dapat menggunakan jasa ojek online. Dan untuk distribusi daerah Sumatera Barat di luar Kota Padang dapat menggunakan jasa pengiriman atau ekspedisi. Promosi kami menggunakan sosial Instagram, Line, dan WhatsApp sebagai alat promosi bagi The Street. Untuk promosi pertama kami akan meminta sahabat maupun keluarga untuk memposting pamflet kami pada sosial media yang mereka punya, atau dengan member penawaran yang menarik seperti potongan harga, buy one get one, pakai harga khusus yang menarik, dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya untuk materi terakhir, perencanaan organisasi dan perencanaan keuangan akan dijelaskan oleh Rahman. Selanjutnya perencanaan organisasi. Dalam perencanaan organisasi yang dilakukan ini struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi adalah menggambarkan tipe organisasi
pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang, garis perintah dan tanggung jawab, tentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Pada jangka pendek, pemilik The Street akan menjabat sebagai direktur atau owner. Untuk bagian produksi, pemasaran, dan keuangan akan dikerjakan oleh satu orang karyawan di sekitar. Untuk jangka menengah, struktur organisasi The Street harus memiliki beberapa bagian yang dipisahkan. Yang pertama, pemilik yaitu Rizky Hasan, yang bagian keuangan Aulia Rahman, bagian pemasaran Ihsan Abdillah, dan yang bagian produksi oleh saya Rahman Syarif Masri. Next. Selanjutnya risiko. Yang dimana adanya risiko ini pertama persaingan pasar. Yang kedua sepinya pembeli dikarenakan ekonomi masyarakat yang belum stabil karena pandemi. Yang ketiga sulit untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Yang keempat kehilangan konsumen karena kesulitan menjangkau konsumen yang jauh. Next. Selanjutnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan kami dengan menggunakan tabel anggaran biaya dan tabel untuk target penjualan dalam 3 bulan awal. Yang pertama tabel anggaran biaya yang dimana yang pertama jenis pengeluarannya biaya perlengkapan yang jumlah biayanya itu 867.000. Dan jenis pengeluaran yang kedua adalah biaya bahan baku yang terdiri dari 120 PCS yang biayanya 802.000. Dan yang ketiga adalah biaya listrik yang biaya totalnya itu 300.000. Dan yang terakhir biaya lain-lain yang biayanya itu 200.000. Sehingga total biaya yang kami dapatkan dalam tabel anggaran biaya tersebut 2.169.000. Selanjutnya adanya target penjualan dalam 3 bulan awal yang dimana harga satuan pada bulan 1 25.000 dengan penjualannya 50 PCS dan pemasukan bulanannya sekitar 1.250.000. Dan harga satuan yang kedua yaitu 25.000 dengan penjualan 75 PCS dengan pemasukan bulanannya sekitar 1.875.000. Dan yang terakhir untuk bulan ketiga yang harga satuannya itu 25.000 dengan penjualannya 100 PCS dan pemasukan bulanannya meraih pendapatan sebesar 2.500.000 sehingga jadi pemasukan bulanannya itu 5.625.000. Selanjutnya adanya penghitungan gross profit yang dimana penghitungan gross profit ini adanya angka penjualan itu 5.625.000 dan mempunyai harga pokok produksi 1.341.850 sehingga laba usaha yang kami dapatkan adalah 4.283.150. Selanjutnya adanya proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas masuk yang terdiri dari penjualan selama 3 bulan awal yang terdiri dari 5.625.000 dan yang kedua proyeksi pembiayaan menggunakan dana pribadi sekitar 2.500.000 hingga proyeksi arus kas keluar dengan pengeluaran untuk pengembangan usaha sekitar 1 juta. Silakan kembali kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian ataupun dari slide yang ditampilkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.